Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada pepatah yang mengatakan kita tidak perlu membuktikan bahwa kita ini benar. Karena orang yang mencintai kita nggak ngomong apa-apa aja percaya. Tetapi orang yang tidak mencintai kita, yang tidak suka dengan kita, meskipun kita memberikan begitu banyak bukti, tetap dia tidak akan percaya. Maka lebih baik diam saja. Lalu sebagai yang terbaik, sebaiknya bagaimana? Yang lebih baik sebetulnya adalah jujur dengan diri sendiri. Menerima apa adanya diri kita sendiri. Karena sebetulnya yang lebih tahu tentang kita ya diri kita sendiri. Maka daripada berusaha membuktikan kepada banyak orang bahwa kita ini bahagia, bahwa kita ini benar, bahwa kita ini kaya, lewat media sosial, lewat macam-macam, lebih baik kita pergi ke dalam, masuk ke dalam, dan menerima diri apa adanya. True to yourself. Jujur pada diri sendiri. Itu jauh lebih ringan, jauh lebih membebaskan. Dan memang firman Tuhan itu benar. The truth will set you free. Dalam Injil Yohanes. Kebenaran itu akan membebaskan engkau. Maka kalau kita jujur dengan diri sendiri, menerima diri apa adanya, dalam diri kita ini ada kelebihan, kita syukuri, tetapi juga ada kekurangan, kita terima dengan tenang. Karena kekurangan itu juga yang membuat kita masih manusia. Dan semuanya seperti itu. Maka kita tidak harus sempurna dalam arti tanpa cacat. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Memang kita berusaha untuk menjadi sempurna, tetapi dalam hal mengasihi, dalam hal mengampuni, kita berusaha menjadi sempurna. Pada saat yang sama menyadari bahwa memang ada kekurangan dalam usaha menjadi sempurna itu. Dan itulah kebenaran. Banyak di antara kita ini menderita karena kita hidup di dalam ilusi, bukan hidup di dalam kebenaran. Misalnya, bahwa hidup itu seharusnya nyaman, harusnya membahagiakan. Menurut saya itu ilusi. Hidup itu ya ada menyenangkannya, ada juga kesedihannya, ada kesusahannya. Kita menerima kehidupan ini apa adanya. Seringkali kita tidak bisa terima kenyataan. Karena kita hidup di dalam ilusi, bahwa hidup itu seharusnya mudah, menyenangkan, bahagia terus. Saya kira tidak ada yang seperti itu. Kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita sakit, kemudian kita mengeluh dan tidak bisa menerima. Padahal kehidupan ya seperti itu. Maka jujur pada diri sendiri jauh lebih penting dan jauh lebih membebaskan. Membuat kita tidak terbebani untuk terus-menerus berusaha kelihatan baik, kelihatan bahagia. Sayang bahwa sekarang ini media sosial justru mendorong kita untuk hidup dalam kepalsuan itu. Hidup dalam bukti-bukti bahwa kita baik, bahwa kita bahagia. Bahwa kita ini sungguh-sungguh makmur, sejahtera. Padahal yang tahu ya kita sendiri. Lebih sederhana, lebih membebaskan tanpa beban kalau kita justru jujur pada diri sendiri. Dan ini di dalam relasi sangat-sangat menentukan. Kalau kita bisa terbuka dan jujur dengan diri sendiri, dengan perasaan-perasaan kita, kita pasti mempunyai relasi-relasi yang lebih membahagiakan. Karena pada saat kita jujur pada diri sendiri, jujur dalam relasi kita, yang terjadi adalah kita sungguh-sungguh bertemu antara
siapa saya yang sebenarnya dan siapa dia yang sebenarnya. Bukan topeng ketemu topeng. Kalau topeng ketemu topeng, pribadi yang ada di balik topeng itu tetap kesepian. Tidak terjadi kesatuan dalam relasi. Dan itu yang kemudian membuat relasi-relasi kita dirasa dangkal dan kadang-kadang justru tidak memuaskan. Kita sudah kumpul, janjian, mau pergi kemana, pakai seragam, rekreasi, tetapi tidak tulus, tidak jujur dari hati. Yang kita berikan bukan diri kita, tetapi konsep gambaran diri kita, atau persona kita, atau topeng kita. Maka yang kumpul-kumpul itu topeng dengan topeng. Pribadi-pribadi di belakangnya tetap kesepian karena tidak mengkomunikasikan diri secara jujur. Tidak heran habis rekreasi bareng-bareng sama teman-teman, pulang malah merasa lelah dan kesepian. Seringkali malah pulang-pulang ada yang sakit hati. Tidak terjadi kekompakan, tidak terjadi komunikasi mendalam. Dan relasi tidak sungguh-sungguh fulfill, tidak sungguh-sungguh membuat kita merasa bahagia. Maka penting sekali jujur terhadap diri sendiri. Bagaimana supaya bisa jujur dengan diri sendiri? Banyak-banyaklah berdiam diri tapi bersama Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Dan Tuhan tahu luar dalamnya kita. Dan Tuhan tahu ketika Tuhan menciptakan kita, kita dimaksudkan untuk apa? Bukan untuk menyenangkan orang lain. Bukan untuk kelihatan hebat di mata orang lain. Tetapi untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkembang seluruh potensinya. Dan itulah yang diharapkan dicintai Tuhan. Kita tidak perlu sama dengan yang lain, tidak perlu berkompetisi dengan yang lain. Cukup jujur dengan diri sendiri. Menerima diri apa adanya dan kemudian bertumbuh. Kebaikan dikembangkan, disyukuri, anugerah potensi sungguh-sungguh dimaksimalkan, menjadi pribadi versi terbaik kita masing-masing. Yang kurang-kurang diterima, syukur bisa dikurangi pengaruhnya. Supaya kita tetap bisa menerima diri apa adanya. Dan kemudian kita bisa handle ourselves with care. Tidak memaksa diri, tidak juga merasa tidak puas dengan diri sendiri. Tetapi bisa bertumbuh setiap hari. Karena terus-menerus berada di hadapan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan kita tidak bisa bohong. Bohong pun Tuhan juga tahu. Dan karena itu tidak perlu. Tetapi karena justru bisa apa adanya di hadapan Tuhan, maka kita justru lebih lega. Toh, apa adanya juga dicintai oleh Tuhan. Dan itulah kebenaran. Kita seringkali juga hidup di dalam ilusi, di dalam kebohongan. Seolah-olah Tuhan itu polisi, hakim yang siap menjatuhkan keputusan ketika kita berbuat salah. Tidak benar. Tuhan mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Ketika ada wanita yang kedapatan berzina dan dibawa oleh orang-orang Farisi di hadapan kepada Yesus, dan Yesus diminta untuk berpendapat, tujuannya menghakimi wanita itu, Yesus terus mengatakan, barang siapa tidak berdosa silahkan melempari batu terlebih dahulu. Dan semuanya pergi, karena semua orang berdosa. Dan Yesus yang tidak berdosa itu justru mengatakan kepada wanita itu, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, itu kebenaran. Tuhan juga tidak menghukum kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak masuk akal menghukum kita. Kalau kita berdosa, Tuhan menolong kita, bukan menghukum kita. Aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan. Aku tidak senang dengan kebinasaan orang fasik, tetapi bahagia dengan pertobatannya supaya ia selamat. Nah, itu kebenaran.
Kebenaran bahwa kita dicintai, kebenaran bahwa kita diampuni, itulah kebenaran. Dan itulah yang membebaskan kita. Maka kalau kita ingin menerima diri apa adanya, jujur dengan diri sendiri, sering-seringlah duduk diam di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita tidak bisa bohong, tidak perlu bohong, dan tetap dicintai. Dan karena itu tumbuh di dalam diri kita semangat, ketenangan, kelegaan untuk menerima diri apa adanya. Dan mulai dari situ kemudian juga bisa menerima diri saudara-saudari kita apa adanya. Dan tidak perlu menggunakan topeng. Tidak perlu tampil seolah-olah baik. Tidak perlu tampil seolah-olah bahagia. Tidak perlu, apa adanya. Dan justru dari situ kita akan mempunyai relasi-relasi yang mendalam. Dan kebahagiaan muncul dari relasi-relasi yang mendalam, yang jujur, yang tulus, yang menerima kita apa adanya. Dan kita mulai dari jujur dengan diri sendiri. Karena di hadapan Tuhan kita tetap dicintainya. Baik dan buruk tidak masalah karena Tuhan adalah kasih. Tuhan tidak bisa membohongi dirinya sendiri, tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Allah adalah kasih dan tetap mengasihi kita apapun keadaan kita. Maka berdiam diri di hadapan Tuhan adalah jalan yang paling baik untuk terus-menerus bisa makin jujur dengan diri sendiri. Dan hidup makin otentik, makin lega, makin bebas. Karena kebenaran akan membebaskan kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.